Hapsari dengan NIM 079. Saya Saka Langit dengan NIM 012. Saya Naisha Firda dengan NIM 084. Saya Birina Slastin dengan NIM 040. Dan saya Gracia April dengan NIM 020. Kami di sini akan mempresentasikan hasil research based learning kami pada mata kuliah prinsip pertanyaan presisi dengan judul Inovasi Heating Mat berbasis sensor thermal untuk meningkatkan perkecambahan tanaman pakcoy dalam sistem pertanian presisi. Berikut presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa kelompok kami memilih heating mat sebagai rancangan produk yang akan kami desain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa potensi produktivitas pakcoy di Indonesia itu bisa mencapai kurang lebih 30 ton per hektarnya. Namun dalam kenyataannya produktivitas tanaman pakcoy masih berada pada angka 9,9 ton per hektar yang berarti masih belum mencapai produktivitas optimalnya. Nah, masalah apa sih pada pembibitan tanaman pakcoy ini? Masalahnya adalah ketidakpastian perkecambahan kondisi suhu media tanam yang tidak stabil. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi yang berupa heating mat. Heating mat merupakan inovasi teknologi yang mampu memberikan suplai panas dasar atau bottom heat secara konsisten. Selain itu, heating mat juga dapat membantu mengubah aktivitas organisme tanah yang memiliki dampak positif bagi tanaman. Selanjutnya, kami punya inovasi yaitu yang bernama heating mat. Gambaran umum sistem heating mat ini sendiri dapat dilihat desain inovasinya pada slide berikut. Heating mat ini punya 3 fungsi. Yang pertama sebagai alat pemanas buatan, di mana heating mat mampu meningkatkan suhu lingkungan mikro di sekitarnya. Kemudian, heating mat ini karena dilengkapi dengan termostat, maka bisa memiliki sensor thermal yang dapat membaca kondisi suhu awal dan menyesuaikannya secara otomatis. Kemudian heating mat juga berfungsi untuk menjaga suhu stabil, di mana heating mat dapat menyediakan panas dasar yang konsisten untuk optimalisasi proses perkecambahan pakcoy tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum sistem heating mat tersebut, di mana dari dimensinya sendiri, heating mat ini memiliki panjang 59,4 cm dikali 42 cm untuk lebarnya. Kemudian dari kabel daya ke heating mat itu memiliki panjang sekitar 118 cm dan dari kabel dari heating mat ke termostat memiliki panjang sekitar 128 cm dengan bagian layer pertama dan layer kedua yang dapat dilihat pada slide tersebut. Di sini saya akan menjelaskan komponen heating mat yang kami lakukan. Baik, jadi di layer pertama itu ada plastik atau di atasnya vermiculite. Vermiculite itu merupakan media berpori untuk menahan panas. Kemudian dilapisi plastik yang nanti akan menjadi lapisan pemisah antara tray dan juga media. Kemudian nanti ada kabel heater yang dimana dia itu menjadi pemanas utama. Di luar layernya terdapat termostat menjadi alat pengatur suhu yang nanti disambungkan ke kabel heater. Kemudian di layer kedua terdapat tray yang menjadi wadah komponen utama, wadah penampung, dan juga dilapisi lagi dengan vermiculite dan juga sand. Vermiculite dan sand ini merupakan campuran media untuk menyebarkan panas dari layer pertama secara lebih stabil ke seluruh permukaan. Tidak lupa ada juga kabel untuk mencolokkan heating mat. Ini merupakan temperatur probe yang dimana nanti akan menjadi pengatur suhu yang nyambung dengan termostat. Dan juga ada timernya. Heating mat ini merupakan alat pemanas yang berukuran 50,8 cm dikali 24,5 dengan model TKS-HMD yang mempunyai fungsi untuk menyediakan bottom heat yang stabil agar pot bibit menerima suplai panas konstan pada zona akar. Heating mat ini merupakan alat pemanas yang berukuran 50,8 cm dikali 24,5 dengan model TKS-HMD yang mempunyai fungsi untuk menyediakan bottom heat yang stabil agar pot bibit menerima suplai panas konstan pada zona akar. Nah, setelah dilapisi vermiculite dan sand, tray-nya juga sudah dilapisi dengan vermiculite. Di sini merupakan benih-benih tanaman pakcoy. Jadi heating mat-nya berada di bawah vermiculite dan sand ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai integrasi antara termostat dan juga heating mat. Heating mat dan termostat bekerja secara otomatis tanpa perlu banyak pengaturan manual. Untuk alur kerjanya sendiri, yang pertama, sensor suhu akan membaca kondisi suhu media tanam. Lalu, data masuk ke termostat untuk dibandingkan dengan suhu target. Setelah itu, jika suhu kurang dari batas, maka termostat akan menyalakan heating mat. Setelah itu, heating mat akan memanaskan media tanam
Dan jika suhu sudah mencapai rentang target, termostat akan mematikan heating mat. Dan terakhir, siklus berulang secara otomatis dan menjaga suhu media tetap stabil untuk proses perpecahan bahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram alur dari sistem heating mat. Sistem ini dimulai ketika sistem dan termostat dinyalakan dan sensor akan membaca suhu aktual media tanam dan membandingkannya dengan suhu set point. Ketika suhu aktual tanamnya kurang dari suhu set point, maka heating mat akan dinyalakan dan sistem akan melakukan koreksi suhu sampai suhu aktual itu sama dengan suhu set point. Tetapi ketika suhu aktualnya sudah sama dengan suhu set point atau lebih tinggi dari suhu set point, maka heating mat akan dimatikan. Selanjutnya, kesimpulan dari sistem kami yaitu heating mat dapat menjaga suhu media tanam lebih stabil sesuai dengan set point. Lalu, termostat bekerja otomatis mengatur pemanasan berdasarkan sensor, stabilitas suhu meningkat, potensi keserempakan, dan kecepatan berkecaman pakcoy, dan sistem ini mendukung penerapan pertanian presisi pada fase awal tanaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. No